Pemirsa, pendapatan asli daerah atau PAD merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian suatu daerah. Di Kabupaten Karimun, berbagai upaya terus dilakukan untuk menggali potensi lokal, termasuk melalui peran strategis Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan PAD, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran saat ini? Untuk membahasnya lebih dalam, saat ini kita sudah terhubung bersama Bupati Karimun Iskandar Syah. Halo, selamat siang Pak Bupati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak juga sehat ya di Tanjung Pinang. Dalam keadaan baik Pak Bupati. Dan juga hari ini kita bergabung juga bersama dengan anggota DPRD Karimun, ada Pak Hasanuddin. Selamat siang Pak Hasanuddin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuli. Waalaikumsalam. Dan juga kita telah bergabung bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bumi Berazam, ada Pak Muhammad Masun. Selamat siang Pak Masun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati, Pak Hasanuddin dan juga Pak Masun yang saat ini telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan tema kita hari ini, yaitu adalah strategi pemerintah Kabupaten Karimun untuk meningkatkan PAD. Untuk itu saya langsung saja ini terlebih dahulu ingin ke Pak Iskandar Syah. Pak Bupati, ini bagaimana kondisi terbaru PAD Karimun saat ini? Ya, baik, terima kasih ya. Ini tema yang sangat menarik. Terima kasih kepada TV Ulasan TV ya, yang pada hari ini mengundang kami ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada hari ini memberikan manfaat. Nah, terkait dengan PAD kami, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu ya. Kita mengetahui bahwa dalam struktur APBD itu ada 3 aspek ya. Pertama adalah pendapatan, kemudian belanja dan pembiayaan. Nah, kunci belanja dan pembiayaan itu adalah pendapatan. Nah, kemudian pendapatan itu kita bagi 2 ya, klasifikasi lagi ya. Ada berasal dari transfer pusat, dan kedua adalah dari pendapatan asli daerah. Kalau di dalam rancangan 2025, rancangan di dalam struktur APBD kami menargetkan 409 miliar untuk PAD. Nah, menurut kami ini cukup besar juga nih ya, dalam kondisi ekonomi yang sekarang. Kita juga harus betul-betul menghitung dengan cermat ya, karena ketika kita tidak mampu untuk menghitung belanja dengan baik, pendapatan yang baik, nah belanja pun harus mengikuti, terukur ya. Nanti jangan sampai banyak utang dan sebagainya. Nah, fokus untuk PAD ini menjadi kekuatan kami
ya. Karena kalau kita bicara dari 1,385 ya atau 86 triliun total APBD kami, dari sektor PAD itu 409 miliar. Berarti lebih kurang sekitar 32% atau 30%, lebih kurang ya gitu. Nah, itu pun belum, kalau kita pingin kuat sebenarnya kemandirian, walaupun fiskal kami cukup bagus lah menurut kami ya, dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain, kecuali Batam dan Bintan ya. Nah, bagaimana strategi kami ingin mendorong ya, perlu kita pahami bahwa kemajuan, kesuksesan BUMD itu tergantung PAD kita ini, salah satu yang harus kita dorong adalah BUMD. Nah, kalau kita coba split lagi, Karimun itu PAD kita besar itu dari sektor tambang, pendapatan hasil dari sektor tambang, kemudian dari PBB ya, bagi hasil dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau BUMD masih kecil ya, dari 4 BUMD yang kami miliki ya, lebih kurang hanya 2 miliar kalau nggak salah ya, yang memberikan masukan kepada PAD kami ya. Jadi ini yang harus kami dorong nanti. Salah satu yang kami dorong ya, pertama adalah intensifikasi orang bayar pajak misalnya PBB ya, PBB. Ini kalau kami evaluasi dia belum optimal nih. Kami punya data dari BPN, ada 96.000 sertifikat yang sudah dikeluarkan ya. Nah, itu kalau kami dorong dari 10,5 miliar yang menjadi target tahun 2025, itu bisa sampai 30 miliar gitu kan gitu. Nah, termasuklah nih kalian mengundang direktur Karim Berazam ya, Bumi Berazam ya. Nah, kami harus memperkuat posisi BUMD kami ya, karena perlu kita ingat tahun 2027 nanti itu ada kebijakan dari pusat, dari total APBD tidak boleh lagi ya untuk membiayai biaya pegawai lebih dari 30% gitu ya. Jadi menurut kami, insya Allah kami akan dorong hal ini. Nah, apalagi strategi yang lain, mungkin saya harus agak lebih panjang ya. Kami kan sekarang mendorong, ada 2 sektor yang kami dorong biar memperkuat PAD kami. Menjadi mesin ini kami adalah mesin investasi dan mesin pariwisata. Nah, investasi, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu salah satu variabelnya adalah investasi. Satu orang atau beberapa orang yang bawa duit ke Karimun, ya, dia mau bangun pabrik, mengembangin bisnisnya, trading dan lain sebagainya. Makanya kami punya moto, Karimun harus dirasakan aman dan nyaman bagi investor. Ya, kalau kita melangkah membahas terkait investasi, kita masih ingin membahas terkait dengan BUMD ini sendiri. Nah, artinya sektor usaha yang paling banyak menyumbang pendapatan hasil daerah hari ini yaitu adalah tambang, PBB, pajak, dan juga BUMD. Dan dari BUMD sendiri pun hari ini itu difokuskan atau ditargetkan sebanyak 409 miliar, seperti itu ya Pak? Jadi gini, itu total. Jadi PAD itu dalam konstruksi APBD kami, APBD 2025, total prediksi pendapatan dari pendapatan asli daerah itu sebanyak 409 miliar. Ya. Artinya bukan hanya dari BUMD saja, begitu ya Pak? Bukan. Kalau BUMD dia baru nyumbang 2 miliar. Gitu. Tadi disampaikan bahwa ingin mendorong agar meningkatkan BUMD sendiri. Lalu juga seperti apa itu Pak? Kira-kira bagaimana dukungan dari Pemda sendiri untuk mendorong peningkatan atau pengembangan dari BUMD?
Ya, pertama kami ketika kami menjadi bupati dilantik, kami lagi mengevaluasi semuanya. Mana potensi-potensi yang bisa kita perkuat lagi, yang masih punya peluang lagi, ya. Kebetulan saya waktu di DPRD kan memang di bidang ekonomi dan keuangan. Nah, salah satu tugas saya itu mengevaluasi BUMD-BUMD yang ada di Kepri waktu itu. PI di Blok Natuna, mungkin sekarang udah mungkin hampir kita dapat nih, ya. Kemudian Labu Jangkar, ya. Kemudian PDAM gitu. Jadi memang ketika saya jadi bupati lebih mudah sebenarnya saya mengevaluasi kan, gitu. Nah, dalam catatan kami ya perlu ada perbaikan-perbaikan, ya. Karena ini menjadi andalan, ya. Karena kami yakin kalau kami akan dorong ya BUMD yang ada di Karimun itu potensi luar biasa. Maka ada istilah kami adalah protection of the business. Jadi salah satu tugas menjadi kepala daerah adalah protection of the business. Kita proteksi BUMD kita, ya. Makanya kami lagi evaluasi. Ya harus yang punya kompetensi, ya yang dalam manajemennya seperti apa. Makanya saya lagi mau rapat ke depan itu, ya, merekonstruksi lagi, ya mengevaluasi mana-mana BUMD yang perlu kita perbaiki, ya. Suatu yang wajar bagi kami, ya karena tadi ini menyangkut hajat orang banyak yang harus kami dorong untuk meningkatkan PAD kami. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, nah kemudian potensi apa Pak di Karimun yang rasanya saat ini menjadi fokus utama dari pemerintah yang ingin ditingkatkan, dan juga potensi apa yang sekiranya dapat digali dan ini merupakan sumber PAD yang berpotensi menyumbang banyak berkontribusi? Baik, kalau mungkin kami kalau terkait dengan BUMD dulu ya, BUMD ya. Jadi gini, kalau BUMD menurut kami semua punya potensi, ya. Contoh kita mulai dari yang gampang-gampang dulu, PDAM, air. Orang kan butuh air, ya. Butuh air merupakan kebutuhan dasar dan kewajiban pemerintah juga untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dasar air. Kami akan perbaiki, bahkan kami sudah rancang ya apakah nanti sistem kami kerjasama dengan swasta ya untuk membangun piping karena kami punya sumber air baku yang banyak ya, KPBU, sistem KPBU ya kerjasama pemerintah dan badan usaha ya kan, dan kami yakin kalau ini dorong karena perusahaan yang ada di Karimun itu dia butuh air, ternyata mereka beli air bajakan gitu. Nah itu peluang. Nah kemudian nih Pak Masum nih yang di pasar dan SPBU ya, ini kami lagi dorong juga ya. Nah yang menurut kami kemudian yang satu lagi adalah BPR. Nah BPR kita lagi evaluasi nih, memang agak sedikit ada persoalan kalau BPR ya, karena ada kredit macet menurut kami, dan itu juga ada pengaruhnya dengan sebelum-sebelumnya TPP yang nggak dibayar-bayar ya, sehingga adanya kredit macet. Nah ada opportunity yang besar menurut kami adalah Badan Usaha Pelabuhan, ya. Nah, kami akan dorong ini. Kita tahu bahwa di daerah maritim itu tidak akan pernah maju kalau tidak ada dua hal, yaitu trading dan industri. Nah, kalau kita punya tentang trading dan industri di dalam kemaritiman, dia butuh pelabuhan, dia butuh space untuk Labu Jangkar. Nah, ini yang kami melihat ada potensi. Apalagi di dalam tata ruang kita sudah selesaikan tata ruang laut ya, tinggal hanya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau kami dan saya punya cita-cita juga nih, Mbak, ingin membangun pelabuhan yang besar sehingga Karimun bisa sebagai hub, sebagai penghubung, terutama adalah pelabuhan kontainer, jadi stokis. Harus diingat salah satu transaksi yang besar di Karimun adalah oil tanking ya, yang sekarang dibeli oleh Qatar ya. Nah itu kapal yang banyak kali itu gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin nanti menjadi primadona kami, pertama juga untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Pak Bupati, dengan kondisi memang strategisnya posisi Karimun yang berada dengan negara tetangga, lalu juga
merupakan salah satu dengan status free trade zone gitu kan Pak. Lalu dengan cita-cita Anda yang memang ingin mengembangkan pelabuhan di Karimun sendiri, itu sudah seperti apa ini Pak? Bagaimana pemerintah daerah Karimun ini mulai ingin mewujudkan cita-cita tersebut? Ya, kami lagi mengevaluasi semuanya secara utuh ya. Memang salah satu problematika kami, kalau menurut kami adalah pelabuhan. Kita tahu bahwa ekonomi harus barang dan orang itu harus kuat, harus lancar. Nah, salah satu yang menurut kami menjadi PR besar di Karimun adalah tentang pelabuhan. Oke, ketika tidak lancar, bukan hanya antrian, ya, tapi juga harga barang bisa meningkat. Kita tahu bahwa 20-20% dari harga barang itu terkait dengan transportasi, biaya transportasi di dalamnya. Ya, nah strategi kami seperti apa? Saya sudah menyampaikan kemarin di KSP dalam pertemuan terkait dengan pelabuhan. Kami punya pelabuhan BUP di Parit Rampak. Itu akan kami kembangkan, ya. Tinggal cari pendanaan, apakah dari pusat atau kami menggandeng swasta, ya. Nah, kemudian ada satu lagi opportunity, pelabuhan Molarco yang telah dibangun tapi belum clear, belum siap. Kalau itu diserahkan pusat sama kami, ya, kami akan bangun pelabuhan kontainer yang besar, ya, dengan menggandeng pengusaha-pengusaha mungkin dari dalam negeri atau tidak tutup kemungkinan juga dari luar negeri seperti Tiongkok atau Singapura atau daerah-daerah lain. Yang jelas posisi strategis Karimun yang berada di muara Selat Malaka, kemudian kita daerah free trade zone, itu adalah opportunity bagi kami untuk membangun kekuatan kemaritiman yang berdampak kepada kekuatan pembangunan di Kabupaten Karimun. Oke, artinya itu adalah peluang besar bagi Karimun untuk mendapatkan PAD ya Pak, memanfaatkan dengan situasi strategisnya Kabupaten Karimun yang berada tadi di daerah tetangga dan juga laut dengan status free trade zone. Tapi sebelum kita menyambung ke bagaimana nanti pemerintah daerah Kabupaten Karimun menarik investasi dan juga menarik investor, Pak, kita akan terlebih dahulu rehat sejenak dan kita akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Yuliandini di Siasat Ulasan TV, dan untuk melanjutkan dialog kita hari ini saya ingin terlebih dahulu ke Pak Muhammad Masun selaku Direktur Utama BUMD Bumi Berazam. Halo, selamat siang Pak Masun. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum.
Tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari Pak Bupati, lalu juga dengan target yang sudah ditentukan dari PAD. Nah, dari kontribusi BUMD Bumi Berazam terhadap PAD Karimun saat ini seperti apa, Pak Masun? Ya. Terima kasih pada Ibu. Awal pembicaraan saya tentunya perlu saya sampaikan latar belakang terbentuknya BUMD, yaitu didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Tentunya dalam hal ini ada perbedaan antara BUMD ini terbagi atas dua bagian, yaitu Perumda dan Persiroda. Perlu saya sampaikan bahwa kami selaku Direktur Pasar Bumi Berazam Jaya ini bahagian daripada Perumda, yaitu mengelola pasar yang ada di Kabupaten Karimun. Adapun perlu saya sampaikan juga perbedaan antara Perumda dan Persiroda adalah bahwa kami dalam hal mengelola BUMD, mengelola pasar ini, penitik beratkan adalah terkait masalah pelayanan. Bagaimana kita melakukan pelayanan yang optimal, menyangkut masalah kenyamanan, ya, keamanan, sehingga bisa dinikmati oleh pedagang dan pengunjung yang ada di Kabupaten Karimun. Selanjutnya juga tidak kalah pentingnya kenyamanan itu terbentuk dengan kondisi pasar yang bersih. Tentunya ini akan membantu bagaimana memaksimalkan pelayanan kita terhadap pengunjung yang ada. Di samping itu juga kita salah satu daripada perpanjangan tangan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Bapak Bupati kita, bahwa kita mendorong bagaimana untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Karimun, sehingga dengan pelayanan kita yang maksimal tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan yang kita kelola. Oke, Pada kemudian akhirnya seperti dengan apa Pak kontribusi dari BUMD yang Anda sendiri pimpin terhadap kontribusi, seperti apa kontribusinya terhadap PAD? Berapa nilainya Pak di tahun 2024 lalu seperti apa ini dari Anda sendiri untuk mencapai target optimal di tahun 2025 ini? Kalau untuk target, memang apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi memang masih relatif kecil. Untuk tahun, sebagai gambaran, untuk tahun 2023 setoran PAD dari BUMD Bumi Berazam Jaya masih di angka 70 juta. Untuk tahun buku 2024, insya Allah kami akan meningkatkan di angka 170 juta. Itu yang bisa kami lakukan untuk sementara ini, karena masih banyak pembenahan-pembenahan yang sesuai dengan posisi saya pada saat ini masih menjabat 1 tahun lebih 1 bulan, Ibu. Kemudian Pak, dari beberapa sektor yang memang dibawahi oleh BUMD, itu Pak seperti mana yang paling produktif, pasar atau SPBU? Halo? Pak Masun, ya dari sektor yang dipimpin oleh BUMD Bumi Berazam, ini sektor mana yang paling produktif Pak untuk menyumbangkan PAD?
Untuk sekarang ini memang di dalam Perda kita banyak bidang yang harus kita kelola, namun untuk saat sekarang ini kita masih fokus kepada pengelolaan pasar dan SPBU. Namun perlu adanya pembenahan-pembenahan baik itu dari sisi manajemen maupun hal-hal yang lain, sehingga sebagai contoh SPBU, karena ini menjadi program daripada Pertamina, bagaimana SPBU kita bisa kita buat secara sistem pass to pass. Artinya dengan sistem itu kita insya Allah akan bisa meningkatkan dari sisi pendapatan. Nah, kemudian Tentunya hal-hal yang harus kita... Gimana Ibu? langsung dilanjut. Tentunya dalam hal untuk menuju pas ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah terkait masalah infrastruktur, ya. Mungkin harus kita melakukan pembenahan dan tidak kalah pentingnya masalah manajemen yang ada di SPBU itu sendiri, Bu. Kemudian ini seperti apa strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan juga profit, Pak? Seperti tadi disampaikan bahwa adanya tantangan dari mulai infrastruktur. Namun kan untuk membangun infrastruktur di sini membutuhkan modal dan juga membutuhkan waktu. Tapi dalam waktu dekat itu seperti apa ini strategi yang sudah diwacanakan dari Anda sendiri? Kita menyadari bahwa sampai detik ini kita selaku BUMD belum melakukan pengelolaan aset secara maksimal. Untuk itu kami berupaya memaksimalkan aset-aset yang telah ada, sehingga dengan memaksimalkan aset itu akan menambah pendapatan kita, toh pada akhirnya akan menjadi sumbangan kita ke PAD, gitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Masun. Kita ke Pak Hasanuddin, anggota Komisi 2 DPRD Karimun. Halo Pak Hasanuddin. Halo. Dari Pak Hasanuddin sendiri, ini bagaimana pandangan Anda khususnya terhadap PAD di Karimun? Sudah maksimalkah pemerintah Karimun untuk memanfaatkan atau menggali potensi-potensi yang ada di Karimun guna meningkatkan PAD? Ini seperti apa pandangan Anda? Tarik dengan topik yang kita angkat pada hari ini, yaitu strategi Pak Eno, strategi peningkatan PAD untuk tahun 2025 di Karimun. Jadi Pak Hasanuddin, boleh terlebih dahulu Anda nyalakan kameranya, Pak? Ya. Akan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini satu topik yang sangat menarik ya bagi kami anggota DPRD dari Komisi 2 ya, selaku wakil ketua komisi. Dan juga kita doakan hari ini Ketua Komisi 2 ini ada dirawat di RSUD Muhammad Sani. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan kembali bertugas. Baik Ibu, perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati dan juga apa yang disampaikan daripada Direktur Perumda, ini sesuatu hal yang memang harus menjadi pemikiran kita bersama. Artinya antara eksekutif dengan legislatif ini harus benar-benar mempunyai satu langkah yang sifatnya nanti bisa mendorong PAD itu ke depan. Jadi kalau secara umum saya sampaikan bahwa untuk potensi penggalian PAD itu di Karimun itu sebenarnya sangat prospek ya, potensial. Cuma memang kalau kita lihat bahwa di sini pengelolaannya atau manajemennya yang masih amburadul. Jadi suatu perusahaan itu suatu usaha ketika manajemennya itu tidak benar dan juga SDM-nya belum mumpuni, ini seperti hari ini barangkali yang kita bisa lihat bahwa potensi-potensi PAD itu tidak akan pernah maksimal karena dikelola
dengan manajemen yang tidak benar. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa kita berangkat hari ini untuk mengevaluasi semua kinerja dari semua perangkat-perangkat daerah yang sudah diberikan amanah di sana. Tentunya ini harus menjadi prioritas kita, karena kita ketika PAD ini hari ini seperti ini, tentu kita mau melihat dievaluasi bahwa kita ternyata di SDM-nya atau mungkin ada di manajemennya, pengelolaannya. Jadi kalau kita lihat Ibu, bahwa selaku mitra daripada BUMD, memang beberapa tahun yang lalu ini memang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi ini tentunya saya juga sudah sampaikan kepada Pak Direktur bahwa ke depan kita harus optimal. Ya, ada banyak hal yang harus digali di sini. Potensi pasar itu sangat luar biasa. Karena di Karimun saja ada berapa pasar itu memang masih hari ini pengelolaannya salah satu perlu saya sampaikan juga kepada Pak Bupati bahwa pasar Maimun itu ada pasar sore. Pasar sore itu sampai hari ini belum diketahui kemana setoran kontribusinya. Ini perlu kita akan tahu ini sebenarnya kemana kiblatnya ini. Karena kalau istilahnya selama kita sidak, kita panggil RDP dari Pak Dir beserta jajarannya, ini sampai memang ditumpuk di situ, tetapi itu setorannya tak tahu di kemana. Saya sampai pertanyakan kepada Pak Dir, ini kemana? Ya saya sampai hari ini juga tidak tahu Pak Dewan. Tentu ini tugas kita bersama untuk mendudukkan itu. Kemudian yang kedua, pasar yang ada di Pasar Mutiara di Kecamatan Kundur, itu ada pasar tani. Pasar tani ini juga loss ini. Ya, loss. Dan ini potensi-potensi PAD yang sudah lepas, yang seharusnya ini harus ke depan ini Pak Bupati dan kita semua, ini betul-betul akan terkelola dengan baik. Itu paling tidak pasar ini adalah sumber pendapatan PAD yang saya anggap ini sangat potensial. Karena apa? Orang asal ke pasar itu pasti bawa duit dan duit itu pasti ditinggal di sana. Cuman kalau ini tidak tepat pengelolaannya, maka seberapa banyak dibawa ke pasar itu juga tidak akan nampak. Ya kita mungkin hari ini Pak Dir punya progres 1 tahun 1 bulan. Ya insya Allah mudah-mudahan yang dulu 70 juta hari ini 170 juta ini perlu kita berikan apresiasi kepada Pak Dir, kerjanya sangat luar biasa. Dan tentu Pak Dir juga punya gambaran ke depan seperti SPBU itu juga harus maksimal. Karena SPBU ini juga sudah memprihatinkan juga ini, ya. Semua orang bisa memandang bahwa Perumda ini bisa memberikan kontribusi PAD yang besar karena strategis sekali, ya, sangat strategis sekali. Tetapi apa yang kita harapkan tidak sesuai. Jadi tentunya Pak Bupati dan kita yang ada di legislatif mudah-mudahan kita akan bersama mendorong PAD ini ke depan agar kita ini sebenarnya Karimun itu kalau kita lihat potensi PAD-nya sangat besar. Tapi butuh pengelolaan yang tepat dan SDM-nya yang mumpuni. Kemudian masalah BUP, ini BUP sudah pintu masuk keluar masuknya barang, dan juga saya selaku atas nama DPRD berharap, karena Pak Bupati juga sudah berbicara, sudah menyampaikan bagaimana Karimun itu, Kabupaten Karimun itu akan menjadi nanti daerah MPT. Ini salah satunya mungkin yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa bagaimana nanti jangkauan antara pulau masalah barang, kebutuhan itu akan terjangkau. Sehingga benar-benar masyarakat ini hari ini bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya itu sesuai dengan kemampuannya. Karena memang benar apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa kos kita, ya, kos untuk sampai ke Kecamatan Kundur ini sangat besar, kena buruh, kena apa segala macam.
Jadi dengan adanya wilayah FTZ itu, mudah-mudahan kita doakan ya untuk Pak Bupati Pak Haji Iskandar ini bisa betul-betul menghantar Karimun ini jauh lebih baik untuk ke depan. Dan saya yakin itu kalau kita bersama tidak ada sesuatu yang mustahil akan kita bikin. Tetapi kalau kita ini tidak bisa berkolaborasi, maka kita hanya mimpi saja. Ya, kita hanya mimpi saja. Tetapi inilah tentunya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa potensi-potensi itu akan digali apabila kita hari ini bersama. Itu mungkin Ibu yang perlu disampaikan masalah prospek untuk ke depan potensi potensi PAD kita ini sangat luar biasa. Tentunya cuman hari ini harus betul-betul pemerintah Karimun benar-benar mampu mengevaluasi hal-hal yang membuat kita hari ini belum sesuai dengan harapan kita. Dan juga perlu disampaikan bahwa apa program seperti program-program yang disampaikan Pak Bupati sesuai dengan visi dan misinya hari ini untuk peningkatan SDM, apalagi kita di Karimun itu sudah punya BLK, tentu ini juga harus dioptimalkan ke depan agar benar-benar pemuda-pemuda kita di Karimun yang butuh dengan lapangan kerja itu betul-betul bisa tersalurkan. Karena kita akui hari ini begitu banyak pengangguran, tetapi mereka tidak memiliki skill. Sehingga mereka kesulitan untuk diterima di satu perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan ini kan perusahaan-perusahaan asing yang memang sangat memperhitungkan masalah namanya skill. Jadi mungkin itu ada beberapa hal juga yang memang harus hari ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita ke depan itu. Silakan. Terima kasih Pak Hasanuddin. Kita ke Pak Iskandar Syah. Pak Bupati, tadi kita sudah mendengarkan beberapa hasil pengawasan dari DPRD sendiri. Dan bagaimana Anda menanggapi hal beberapa evaluasi yang tadi disampaikan oleh Pak Hasanuddin? Ya baik, insya Allah kami nanti akan mengevaluasi. Terima kasih teman-teman DPRD ya. Tentunya mereka punya tugas untuk tugas mereka untuk mengawal ya, kemudian untuk mengawasi ya jalannya pemerintahan, termasuklah BUMD yang ada di Kabupaten Karimun. Ya tentunya kami sangat senang kalau DPRD juga memberikan masukan. Mungkin mereka kan punya telinga, punya mata yang masyarakat berinteraksi sama mereka. Itu mungkin Kak. Kemudian seperti apa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri dengan adanya hasil evaluasi tadi? Ya, tadi di awal kan kami sampaikan bahwa salah satu mesin yang kami ingin dorong untuk memperbesar PAD kami adalah mesin BUMD. Ada 4 BUMD kami akan mengevaluasi, mana yang belum optimal kami optimalkan, ya apakah ada resolusi nanti di dalamnya. Ini tidak lain adalah kami ingin BUMD juga berperan di dalam pembangunan Karimun, terutama memberikan peran kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan juga memperbesar lapangan kerja. Ya, kita tahu bahwa ada 2 problem. Makanya kenapa saya menarik dengan tema kita terkait dengan BUMD dan PAD, karena memang kami melihat kalau istilah kami di teknik, identification was the big problem actually. Kita harus mengidentifikasi masalah utama kita apa sih sebenarnya di Karimun? Nah, ada 2 masalah utama kita adalah lapangan kerja dan PAD. Kita harus menjadi daerah yang mandiri, sehingga ketika ada persoalan fiskal di pusat, kita mampu untuk berdiri ya, untuk melaksanakan pembangunan dengan kekuatan kita sendiri, walaupun tidak untuk kemungkinan kita juga membutuhkan bantuan-bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi ya. Termasuklah tadi yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin tadi ya, kita
coba untuk membuka kerjasama ya kan kita dan pelayanan betul tadi Pak Wasu bilang pelayanan ya tapi kan kita juga ingin memberikan pelayanan yang maksimal optimal terutama tentang air tentang kepelabuhanan kemudian bisnis-bisnis yang lain ya termasuk adalah apa namanya BPR ya yang menurut kami orang lain bisa untung kenapa kita nggak bisa untung gitu ya gitu. Nah, tekanan di manajemen ya termasuklah kita menyandingkan kan ada tadi sampaikan oleh Pak Wasu ada namanya Perumda dan Perseroda. Ya, kalau mana tahu yang Perseroda kita juga bisa menggait orang memberikan apa nama investasinya apa namanya investasi dengan saham-saham mereka misalnya ya nyataan modal ya sehingga kami yang mampu yang tadinya bergerak 50 km per jam misalnya bisa mampu untuk bergerak sekitar 70 km per jam. Contoh tadi PDAM, kalau PDAM kami udah hitung, kalau kami nanti ada piping, ya karena ada antrian sekitar 2.000 lebih kurang kalau nggak salah ya, pelanggan, terus kami nanti investasi di piping, kemudian kita sudah ada namanya air baku, kalau kami investasi sedikit, nah kemudian bisa menyalurkan 2.000 lebih kurang tadi pelanggan, kami kan dapat duit. Kemudian pelayan juga bagus, ya kan? Airnya juga banyak jadi lancar. Kira-kira gitu seperti itu, ya, gitu. Kemudian ini apa mungkin harapan yang ingin harapan Pak Bupati sendiri ke depannya? Lalu apa mungkin himbauan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat Karimun? Silahkan. Ya, Pak. baik. Terima kasih ya. Harapan kita tahu bahwa bukan saja saya yang mengharapkan ya, tapi sesungguhnya yang paling penting adalah harapan masyarakat, ya. Jadi tugasnya pemimpin itu adalah mewujudkan harapan-harapan masyarakat, ya. Sampai tadi pelayanan, termasuklah pembangunan. Nah, pembangunan dari mana? Ya dari PAD yang telah dicetak oleh BUMD kami yang ada, gitu ya. Karena dengan apa namanya PAD yang besar, BUMD yang lancar, kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, kami mampu untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Karimun. Samping kita bisa membuka lapangan kerja, dan juga ada tambahan PAD untuk memperkuat posisi struktur APBD kami, yang kami tadi ke depan hanya 31,32%, kami ingin ke depan bisa sampai ke 40-45% kemandirian kami. Nah, tentunya ini tidak lain harus kerjasama yang kuat ya, baik itu sama DPRD, kemudian BUMD yang sudah ada, kemudian juga kami harus juga bekerja sama dengan instansi-instansi vertikal, forum koordinasi pimpinan daerah seperti Pak Kapolres, Pak Gajari dan Lanal, KSOP ya, Tosah Bandar, kemudian dengan partner dengan Pelindo, tentu saja dengan masih banyak instansi vertikal yang lainnya yang kami sudah menghitung ini adalah the big opportunity membangun the strong kekuatan pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Karimun yang kita cintai ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Kita ke Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, closing statement dari Anda apa mungkin yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah dan juga hal yang mungkin ingin menjadi himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak Hasanuddin. Baik, terima kasih tentunya atas nama DPRD Kabupaten Karimun dan juga Pak Bupati dan juga kita seluruh masyarakat. Ya tentunya hari ini Pak Bupati memang ya harus kita juga berikan waktu untuk terus memberikan evaluasi atau kerja-kerja karena tentunya Pak Bupati hari ini kita mengimbau kepada masyarakat di Karimun ya kasih waktu Pak Bupati untuk terus berevaluasi karena ini memang harus dilakukan. Dan tidak mungkin kita hari ini, apa yang harapan kita hari ini, mungkin Pak Bupati tidak langsung akan bisa merealisasikan, tetapi perlu ada yang namanya satu kerja step by step. Contohnya seperti mungkin harapan kita ada di Pulau Karimun masalah RSUD, dan kita juga sudah barusan kemarin kita panggil Dinas Kesehatan dan juga
Direktur Rumah Sakit RSUD Muhammad Sani, ini kita punya harapan ke depan bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang mungkin menjadi dilema selama ini. Tapi mudah-mudahan semalam hasil daripada RDP kita, karena untuk LKPJ, mudah-mudahan untuk Rumah Sakit Karimun sudah mulai bagus ya. Cuman untuk dikundur saja ini memang menjadi perhatian kita. Kita masih sangat betul mengharapkan kehadiran dokter di sini, tenaga medisnya. Dan juga ini salah satu perlu saya sampaikan di sini bahwa Rumah Sakit RSUD Tanjung Batu itu akan juga menjadi satu potensi PAD kalau ketika ini nanti akan bisa dioptimalkan. Karena di Kundur ini adalah satu wilayah yang berdekatan dengan batasan dengan Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Dan tentunya kalau ini rumah sakit bisa dioptimalkan di sini, secara otomatis orang itu akan terdekat ke sini, ya tentunya akan ke Kundur. Dan mereka apabila ke Kundur, mesti ini akan menggerakkan roda perekonomian kita yang ada di Kecamatan Kundur dan sekitarnya. Jadi memang perlu pemikiran-pemikiran untuk Pak Bupati hari ini dan kita semua, bahwa ini tidak semudah seperti kita membalik telapak tangan. Jadi harapan kita, mari kita bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama untuk mengantar Karimun menjadi masyarakat sejahtera dan aman. Itu yang mungkin yang dapat kita sampaikan, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hasanuddin, dan kita ke Pak Mahsun. Pak Mahsun, silakan closing dari statement dari Anda, mungkin apa hal yang ingin disampaikan? Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ya, kita bisa tentunya kami selaku BUMD yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, perlu adanya kerjasamanya di antara legislatif dan eksekutif. Besar harapan kami juga kiranya memastikan bahwa BUMD itu mampu meningkatkan dan mempertahankan kebutuhan akan masyarakat, khususnya Kabupaten Karimun. Karena di samping untuk menjadi target bagaimana kita melakukan sumbangsi kita kepada PAD, tidak kalah pentingnya juga kita merupakan badan usaha yang menjadi pelayan. Bagaimana kita memaksimalkan pelayanan, apalagi kami di pasar juga menjadi tugas dan tanggung jawab kami bahwa kami harus memastikan kebutuhan barang pokok itu tersedia sehingga bisa menekan dari sisi inflasi. Itu harapan kami. Tentunya kami nanti akan bisa bekerja sama atau menjalin hubungan dengan distributor yang ada di Kabupaten Karimun. Itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mahsun atas closing statement yang tadi Anda sampaikan. Terima kasih banyak juga kepada Pak Hasanuddin atas closing statement dan juga informasi dan penyampaian evaluasi yang tadi Anda sampaikan. Dan terima kasih banyak juga kepada Pak Bupati atas waktunya hari ini dan juga informasi yang tadi disampaikan kepada masyarakat. Semoga perbincangan kita tadi menjadi informasi bermanfaat ya, seperti itu Bapak. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Bupati Karimun Iskandar Syah dan juga anggota Komisi 2 DPRD Karimun Bapak Hasanuddin serta Direktur Utama Perusahaan Daerah Bumi Berazam Pak Muhammad Mahsun. Tentunya kita berharap ke depannya pemerintah dan juga BUMD ini dapat bersinergi, terutama tidak hanya untuk meningkatkan PAD tapi juga untuk menggali peluang-peluang yang lebih besar yang ada di Kabupaten Karimun guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Yuliandini pamit undur diri. Sampai jumpa di dialog siasat berikutnya.